balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hari ini saya akan share sedikit mengenai hindari kufur nikmat, bersyukurlah pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita sadari dan syukuri. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, dan cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah dari kita mulai melek sampai kita tidur lagi, itu niscaya kita nggak akan sanggup menghitungnya, ya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat bangun, tidak merasakan sesuatu apapun, misalnya begitu bangun badan pada pegel, pada sakit, nah kita nggak ngerasakan itu udah nikmat. Terus kita nikmatnya lagi apa? Kita diberikan pilihan untuk tetap tidur saja lagi subuh, atau kita ambil wudhu. Alhamdulillahnya kita semua yang ada di sini ngambil untuk berwudu, dan kita qiyamul lail, salat malam. Dilanjutkan dengan kenikmatan berikutnya adalah kita dimudahkan langkah kita menuju rumah Allah, menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, yang dimana di dalam Quran sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, ya, di Al-Isra ayat 78. Jadi sholat yang lain juga disaksikan oleh malaikat, tapi ada suatu kekhususan di sholat subuh ini. Jadi nikmat iman yang membawa kita bangun, wudhu, sholat, bergegas ke masjid, ya kan? Itu baru satu sisi nikmat aja, ya kan? Terus udah gitu kita jalan menuju masjid, dapat udara paling pagi yang mungkin orang yang lagi tidur tuh nggak ngerasain itu gitu, tapi kita dapat. Dimana udara yang paling pagi itu adalah oksigen yang paling sempurna, ya, kita bisa hirup itu dengan maksimal, ya kan? Paru-paru kita lega, terus kita lebih sehat, ya. Itu baru nikmat sehat, nikmat iman, belum nikmat yang lainnya, ya. Jadi kalau kita mau menghitung dari mulai kita melek sampai kita tidur lagi, waduh, itu nikmat Allah banyak sekali. Untuk itu kita sudah diberikan nikmat sebegitu banyaknya yang tanpa kita sadari, seperti halnya oksigen yang kita hirup kagak pakai bayar. Kebayang nggak kalau di rumah sakit, ya kan? Oksigen bertabung-tabung gitu, ya. Kita tahu ngisi aja kemarin tuh lagi zamannya Covid Delta itu 50.000 satu kali isi tabung, ya Pak, ya. Itu kita dengan santainya bisa menghirup udara segar begitu, nah itu luar biasa menurut saya. Nah, untuk itu kita harus bersyukur supaya apa? Apa yang udah kita nikmatin dari nikmat Allah yang diberikan itu, ya kan, sebagai tanda kita
sebagai tanda kita orang beriman, kita harus bersyukur, ya kan? Jadi syukur itu berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakaro yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur, syukuran yang artinya rasa terima kasih. Oleh karenanya yang dimaksud dengan bersyukur adalah tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Sebegitu kita dapat, sebegitu kita terima, sebegitu kita syukuri, gitu ya. Baik itu rasa senang maupun dalam kesulitan. Jadi yang namanya bersyukur tidak hanya bersyukur pas dapat, katakanlah rezeki nomplok gitu ya. Tapi pas bersyukur kita pas dapat, misalnya kita dapat sakit ringan gitu. Nah, terus bagaimana cara bersyukurnya kan gitu ya? Ya kan? Bersyukur ini sebenarnya hal yang tampak sepele tetapi berat dilakukan, sehingga kita wajib bersyukur dan mengajarkan seluruh anggota keluarga kita untuk bersyukur. Jadi salah satu caranya yang itu mengajarkan cara bersyukur pada Allah melalui hal-hal yang sederhana dan biasa ditemui dalam kehidupan keseharian. Nah, bersyukur ini dibagi 3 macam, Pak ya. Yang pertama adalah bersyukur secara lisan, kedua secara badan atau perbuatan, yang ketiga secara hati. Allah berjanji akan memberikan perlindungan dari azab kepada umatnya yang mensyukuri semua nikmatnya, khususnya pada hari akhir. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, syukur kita awali dengan syukur dengan hati ya. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Yang pertama adalah senantiasa mengingat nikmat Allah, seperti yang saya katakan tadi ya, saya jabarkan tadi. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah dari kita mulai melek sampai kita tidur lagi ya kan. Dan kita mengingat nikmat Allah seperti itu adalah salah satu cara bersyukur dengan hati. Ya kan? Umat muslim wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah juga senantiasa akan mengingatnya. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya kan? Umat muslim juga tidak boleh mengingkari nikmat dan harus senantiasa bersyukur. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayatnya 152. Ya kan? Itu saya Al-Baqarah 152 ya. Sebentar ya. Mari kita lihat. Ayatnya 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum wasyukruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Jelas di sini kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kayak gini aja. Kita ngasih anak kita uang, ya kan, yang cukup lah. Dia akan ingat, waduh, bapak gue nih oke juga nih, ya kan, besok bakal dikasih lagi nih. Ya, kita ingat tuh apa yang dibilangin sama bapak kita. Nah, ini uang pakai dengan bijak misalnya gitu. Ya udah kita pakai, ya kan, dengan harapan begitu kita pakai dengan bijak kita bakal dikasih lagi nih. Nah kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan Allah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat kepada kita. Di sini diteruskan dengan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, jangan kita kufur nikmat dengan kita tidak bersyukur, dengan tidak kita bersyukur pada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa semua hal yang diterima sebisa mungkin harus selalu disyukuri, baik kebahagiaan maupun kesulitan. Ini dari tadi syukur kebahagiaan, syukur kesulitan. Kalau syukur kebahagiaan kita udah paham ya. Syukur lagi kesulitan itu bagaimana? Contohnya gini. Ketika kita dikasih sama Allah waktu untuk merasakan sakit, katakanlah sakit sariawan deh. Ya. Sakit sariawan itu di lidah misalnya. Kita nggak bisa tuh ngerasain makanan seenak apapun, semahal apapun nggak enak, nggak bisa kita rasain. Nah, maksudnya Allah apa dikasih sariawan? Supaya kita ingat, kamu saya kasih cabut nikmatnya,
saya tempelin tuh yang namanya sariawan, udah dah kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Sama juga kayak sakit gigi ya, kita cabut nikmatnya sedikit lah Pak ya, kasih yang namanya sakit gigi, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bagaimana kita cara bersyukurnya ketika kita dikasih kayak gitu? Nah, kita bersyukurnya dengan mengingat maksudnya Allah apa ya dengan kita dikasih sariawan. Mungkin pertama kita tidak menjaga kesehatan mulut, ya. Kedua, ketika umumnya orang kalau sakit itu kan biasanya ingat mau Allah, ya, ingat mau Allah dia. Ya Allah, kagak enak banget nih makanan enak kesukaan kita nih depan muka, kagak bisa kita makan. Rasanya bagaimana? Kita berdoa deh, ya Allah, mudah-mudahan cepat selesai nih sariawan, ya kan, biar kita bisa makan enak lagi gitu ya. Nah, Allah denger tuh doa kita. Kita merintih gitu ya, ya Allah, gak enak banget, sakit gigi ya kan, mau ngapa-ngapain susah, pusing segala macam ya kan. Nah, dengan kita mengingat maksudnya Allah apa kita dikasih sakit, itu adalah cara kita bersyukur. Yang kedua, kita melakukan doa dengan apa yang kita alamin. Oh ya Allah, iya saya kemarin lagi sehat nih, kagak sariawan, saya lupa doa betapa enaknya makan, betapa enaknya hidup kagak ada ganjelan gitu. Nah sekarang kita dikasih ganjelan nih sariawan, ya kan. Ada beberapa orang yang mensikapinya dengan aduh menggerutu segala macam ya, dia gerutu, dia apa gitu kan, tapi dia nggak inget gitu loh kalau misalnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, ya kan. Terus Allah memberikan satu penyakit pasti ada obatnya, ya kan. Kita sulit nih dikasih sariawan, kita sulit makan, ya kan. Tapi di situ setelah sariawan itu sembuh, kita akan merasakan nikmat lagi. Dan kita harus berpikir begini juga Pak, begitu kita kena sariawan, kita mikir bagus sariawan di lidah, ya kan. Coba kalau di bibir juga, ya enggak, waduh kalau begitu bagaimana kan gitu kan. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah masih cuma lidah doang sariawan, kagak bibir. Nah kasih sariawan lidah sama bibir, kita aduh berat bener nih, mulut udah kagak enak, karu-karuan, rasa pahit. Alhamdulillah kagak tenggorokan kita yang kena radang misalnya gitu. Jadi kalau saya lihat prinsipnya orang Jawa, untung masih begini gitu kan. Nah dengan kita berkata seperti itu, berpikir masih ada yang baik dari yang kita alami, nah itu adalah salah satu cara bersyukur juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau bapak-bapak misalnya kedapatan apa gitu ya, kesulitan, alhamdulillah masih ada yang lain gitu. Itu akan segera diberikan solusinya sama Allah, insyaallah. Ya. Jadi dengan selalu bersyukur ini bisa menjadi upaya untuk tidak lagi meragukan kekuasaan Allah, karena Allah bisa membolak-balikan situasi yang sulit menjadi mudah. Jelas ya Pak? Jadi dengan bersyukur kita enggak ragu bahwa Allah, misalnya kita kena sakit sariawan tadi, ya Allah udah berdoa nih, bentar lagi juga sembuh insya Allah dah, itu kan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu ngasih sakit supaya kita udah sadar, ya cepet-cepet dikasih sembuhnya ntar. Dengan begitu kita dapat pelajaran bagaimana rasa sakit itu untuk meningkatkan keimanan kita melalui bersyukur tadi. Karena Nabi SAW juga bersabda ya, ini hadis riwayat Muslim, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW dan lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu gitu. Itu perkara hujan. Rasulullah sampai bilang begitu. Jadi apapun yang kita lihat, kita alami,
buru-buru kita mengedepankan rasa bersyukur kita. Jadi rasa bersyukur yang pertama adalah senantiasa mengingat nikmat Allah. Itulah cara bersyukur dengan hati. Nah, lalu dengan syukur dengan hati yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah selalu mengingat janji Allah. Allah punya janji ke kita itu banyak di dalam Quran. Salah satunya di surat Ibrahim ayat 7 ya. Ibrahim ayat 7, surat 14 ayat 7. Oke. Wa ista'azazna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kita dikasih tahu nih, ketika kita mendapatkan sesuatu, begitu kita bersyukur, maka akan diberikan lagi nikmat yang lain. Tapi jangan coba-coba kita kufur nikmat, azabku akan pedih. Nah, azab yang seperti apa ya? Ya kan? Azab yang dimaksud antara lain adalah rasa lapar, cemas, dan takut ya. Itu kita bisa lihat di surat An-Nahl surat 16 ayatnya 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanal aminatam mutmainnatayatiha rizquha raqadam min kulli makanin fakafarobi an umilaha fa'azaqahallahu libasal ju'i wal kufi bima kanu yasna'u. Dan Allah tidak membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi rasa lapar, rasa cemas, rasa takut itu adalah azab yang dititipkan kepada kita kalau kita enggak bersyukur. Ya kan? Jika kamu bersyukur maka nikmatmu akan aku tambah. Tapi jika kamu kufur nikmat, aku titipkan tadi rasa cemas, rasa takut, kelaparan, segala macam. Ya. Jadi kebayang nggak Pak? Sejam aja kita hidup dengan rasa cemas. Jangan-jangan, kalau-kalau, jangan-jangan, kalau-kalau, ntar begini, ntar begitu. Enak nggak hidup begitu? Kagak enak Pak. Ya, nggak enak hidup begitu, rasa cemas. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu Allah akan tambahkan nikmatnya. Oke. Yang kedua adalah bersyukur dengan cara lisan. Jadi bersyukur dengan cara lisan itu dengan menyebut nikmat Allah. Ya, kayak di surat Duha ayat 11, ya kan? Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kita diminta menyebut Pak. Sebutan apa yang kita lakukan untuk bersyukur melalui lisan adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya kan? Syukur dengan lidah adalah mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah Allah sambil memujinya. Al-Quran seperti telah dikemukakan di atas mengajarkan agar pujian kepada Allah disampaikan dengan redaksi alhamdulillah. Ya. Jika kita mengembalikan segala puji bagi Allah, maka itu berarti pada saat Anda memuji, katakan memuji seorang dengan kebaikan atau kecantikannya, maka pujian tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang Anda puji tersebut, kecantikan, kebaikan itu bersumber dari Allah. Jadi kalau kita berucap alhamdulillah, kita ngelihat kita dapat sesuatu nikmat,
sejatinya adalah nikmat itu datang dari Allah. Kita balikin lagi ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah nih, saya dapat rezeki, bisa buat ini itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ya kan? Itu datangnya dari mana tuh? Datangnya dari Allah. Kita balikin lagi ke Allah. Jadi logikanya gini, kalau misalnya kita sama anak kita nih, panggil, nah sini nak, ya kamu ayah belikan sepatu baru. Wah, dia sukacita, alhamdulillah ya, makasih ya, gini. Kayak gitu. Allah tuh bukannya bukannya nggak dipuji sama kita juga, Allah maha terpuji gitu. Tapi sebagai adab kita, begitu kita dikasih, kita mengucap syukur. Kasih, ngucap syukur, tambahin lagi. Kasih, ngucap syukur, tambahin lagi. Gitu. Ya. Jadi ada toolsnya di dalam Islam itu komplit. Begitu kita dikasih nikmat, kita bersyukur dengan toolsnya alhamdulillah. Oh ya kan? Itu bakal ditambah lagi. Tapi alhamdulillahnya emang harus benar-benar dari dalam hati gitu kan. Alhamdulillah, ya Allah, kemarin seharian saya dikasih meriam, ya kan. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa ke masjid lagi. Nah, gitu. Ya. Contoh saya tadi itu adalah bersyukur dengan perbuatan. Ya, yang ketiga tadi kan ada bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, sekarang bersyukur dengan perbuatan. Kemarin Anda dikasih sakit, sekarang sembuh, apa perbuatan Anda untuk mensyukuri nikmat itu? Dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya sholat berjamaah di masjid, nah itu tanda syukur kita juga. Oke, kita bahas yang lain dulu. Cara bersyukur dengan perbuatan salah satunya adalah berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita dapat kelimpahan rezeki dari Allah, maka cara terbaik mengucapkan rasa syukur itu dengan berbagi. Kenapa? Karena dari apa yang kita punya itu ada haknya orang lain. Coba-coba kita ambil, kita dapat tuh balasannya, ya. Jadi itu yang dibilang konsep rezeki ini mungkin dalam bentuk misalnya kita ambil contoh dalam bentuk harta mungkin ya. Dapat rezeki potong. Kenapa? Karena kagak semuanya punya kita. Supaya apa? Supaya bersih. Dengan harta yang bersih, insya Allah berkah itu ada. Tapi jangan coba-coba kita pakai tuh yang milik orang kita pakai. Kan boleh gue yang dapat nih, ya kan, kita ambil semua kita pakai, selesai. Contohnya di surat Al-Baqarah ayatnya 195. Kita balik lagi ke Al-Baqarah ayatnya 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluqati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat ini nih, ada beberapa ustadz yang mengartikan inilah yang dibilang sedekah tolak bala. Bisa nolak bala. Jangan engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Bagaimana kita cara? Ya itu. Begitu yang kita dapat, semua kita ambil. Kita nggak ingat bahwa di situ ada miliknya orang. Ya. Nah, dengan begitu harta yang bersih membawa keberkahan. Ya kan? Kita dapat nih berkah. Yang dicari apa sih Pak? Berkahnya. Kalau banyak tapi kagak berkah kan susah Pak. Kalau dapat dikit berkah enak, apalagi dapat banyak berkah. Ya gitu. Tapi itu dia tantangannya. Dapat dikit nih, dapat 100.000. Enteng kita.
nih 20.000 buat orang gitu. Tapi begitu kita dapat 100 juta, oh 20 juta, banyak juga ini gitu. Mulai itu goyang. Di situ setan main. Tapi kalau kita ingat janji Allah di surat Saba ayat 39, bahwa apa yang kau infakkan maka Allah akan ganti, kita nggak akan takut, Pak. Yang udah infak nih, ibarat kata punya 10.000 nih, ada orang minta, kita paruh 5.000 mesti bisa. Kenapa? Karena kita yakin. Itulah tingkat keimanan orang, ada kadang naik kadang turun gitu. Bagaimana supaya naik terus? Ya kita harus latih iman kita supaya naik di atas terus, top terus. Kita nggak mau mungkir bahwa kita punya iman naik turun. Tapi kalau naik turunnya begini sama naik turunnya begini kan beda, ya. Jadi cara yang bijaksana ketika kita mendapatkan nikmat, khususnya misalnya nikmat harta gitu, adalah tadi kita bersihin, ya, bersyukur. Ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 195, ayat ini menjelaskan Allah menganjurkan untuk sedekah atau infak untuk menolak bara dan berbuat baik. Jadi nggak cukup apa yang udah kita dapat kita potong, kita juga harus berbuat baik. Sebagai tanda apa? Mana buktinya kamu bersyukur padaku, ya kan? Ini udah kita potong, ya kan? Apa yang aku dapat udah saya sisihkan, dan kita harus berbuat baik lagi sebagai tanda bahwa kita bersyukur sama Allah. Jadi nggak hanya cuman dapat potong, dapat duit sisihin ke masjid. Tapi kita udah sampai di situ aja, jangan, Pak. Karena di ayat ini ada lanjutannya, berbuatlah baik. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan lupa. Samping kita parok apa yang kita dapat ke masjid, ya kita apa? Lakukanlah untuk apa? Yang lain di masjid misalnya. Seperti itu. Ya. Oke. Perbuatan amal ini juga menunjukkan bahwa kita ingin membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita lagi seneng nih, kita bagi seneng orang lain. Kalau kita lagi susah, jangan kita bagi susah kita. Susah ya buat diri kita sendiri aja, introspeksi mau. Tapi kalau kita dapat senang, kita bagi senang. Dengan kita bagi senang, insya Allah hidup kita berkah. Oke. Selanjutnya adalah bersyukur dengan hati lagi. Yaitu dengan apa? Merasa cukup atau qanaah. Cara bersyukur kepada Allah yang harus dilakukan yaitu harus selalu qanaah atau selalu merasa cukup atas apa yang dimiliki tanpa memandang kenikmatan yang dimiliki orang lain. Manusia pada dasarnya memang selalu merasa kurang sehingga kita harus mengendalikannya. Tuh, qanaah. Kita cukup dah. Ini orang lain bisa punya rumah lebih dari satu, alhamdulillah kita punya rumah. Enggak ngontrak. Kan gitu, ya kan? Orang punya rumah, kita masih alhamdulillah kita ngontrak, bisa tahunan, kagak bulanan. Jadi begitu. Jadi merasa cukup. Itu tadi konsepnya untung, kayak orang falsafah orang Jawa. Untung kita begini, gua nggak begini, ya kan? Selalu melihatnya kalau yang dunia itu melihatnya ke bawah. Seperti Ustadz Alim kemarin ceritakan, kalau kita mau iman kita bagus, kalau dapat sesuatu yang sifatnya dunia, kita lihatnya ke bawah, lihatnya kepada orang yang lebih enggak enak daripada kita. Tapi perihal beribadah kepada Allah, kita lihatnya ke atas, ke ulama, ke ustadz ulama, guru-guru kita. Kita ngiri apa? Ngiri dia bisa hafal Quran, kita belum. Ya, ngiri dia bisa hafal hadis, kita belum. Ngiri dia bisa berderma seluas-luasnya, kita belum. Ya kan? Nah itu lihatnya ke atas kalau untuk yang ibadah kepada Allah. Jadi
Sifat ini, sifat tadi merasa qanaah tadi menghindarkan seorang diri dari sikap tamak, sehingga jauh dari rasa puas dari apa yang telah Allah berikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Nah ini. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Ya Allah ya Rabb. Hadis riwayat Muslim nih. Meremehkan nikmat Allah. Kita remehin nikmat Allah. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke atas. Kalau urusan dunia, orang punya mobil 2, aduh, gua kapan punya mobil 2? Kagak cukup, padahal kita udah punya mobil 1. Orang punya rumah 2, gitu. Orang punya misalnya usaha yang banyak. Kita baru cuma 1. Ya kita syukurin apa yang kita punya. Kenapa? Karena itu tadi Rasulullah bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Banyak orang-orang yang nggak merasakan yang kita rasakan, gitu. Ya itu harta. Apalagi gini, misalnya orang punya jabatan gitu ya, dia bisa ngapa-ngapain tuh. Terus kita, waduh enak ya, kalau jadi kayak dia gitu. Padahal kita belum tahu kalau jadi dia mumetnya kayak apa gitu, ya kan? Nah, karena apa? Kita selalu melihat ke atas. Kalau orang Jawa bilang tuh sawang sinawang, ya kan? Selanjutnya adalah bersyukur melalui perbuatan. Yang tadi kita mengucap alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah yang paling konkret dan disukai Allah adalah lewat perbuatan. Mana buktinya Anda bersyukur? Itu kita perbuatan kita. Oke. Lanjut. Allah merasa sangat senang dengan hambanya yang melakukan kebaikan sebagai usaha untuk menunjukkan sikap syukur padanya. Jadi kagak cuma ucap alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah kita lakukan kebaikan. Alhamdulillah kita lakukan kebaikan. Seperti itu. Sebagai contoh dalam Al-Quran diceritakan Nabi Daud alaihissalam beserta putranya Nabi Sulaiman memperoleh aneka nikmat yang tiada taranya kepada mereka sekeluarga, ya kan? Terus kepada mereka sekeluarga Allah berpesan di surat Saba ayat 13. Saba surat 34 ya Pak. 34 ayatnya 14 sorry. Ya, saya bacakan terjemahannya. 13-nya dulu. Oke. Ada satu kutipan. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Seperti kita tahu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu punya kuasa yang tidak Allah anugerahkan kepada orang lain lagi di dunia ini. Dia bisa merintahin angin, dia bisa merintahin jin, ya kan? Segala macam. Dia bisa bahasa binatang, segala macam. Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Daud bisa ngelunakkan besi untuk dibuat baju zirahnya, ya kan? Nggak ada lagi yang dikasih nikmat kayak gitu. Tapi Allah berpesan, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Aku, kata Allah gitu. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Allah juga udah ngerti. Banyak yang dikasih nikmat kagak ada syukurnya. Seorang raja yang hebat seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman aja disuruh bersyukur. Yang kita nggak pernah lihat lagi mau raja di mana kek saat ini, mau presiden mana kek, mau pemimpin negara mana kek, yang punya kekuasaan absolut kayak dia nih, itu aja masih disuruh bersyukur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur pada Aku, kata Allah gitu. Sono kerja, ya kan? Sebagian rasa syukur lo mana? Kan gitu. Buat mengatur pemerintahannya dengan baik, ya kan? Ya kita tahu deh. Nabi Sulaiman itu kerajaannya wow sekali kalau menurut saya.
rakyatnya juga makmur, ya. Itu caranya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud bersyukur pada Allah. Di ayat di surat berikutnya An-Nahl surat 16 ayatnya 14, coba kita lihat. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ini kita nih, kalau tadi kan Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Ini kita nih. Kita dikasih laut, ya, agar kita apa? Kita bisa ambil ikan dari situ. Lah mau ngambil ikan bagaimana ceritanya, Pak? Kalau kagak ada perahunya, kita buat perahunya dulu. Makanya disebutkan ada perahu berlayar padanya, perahu berlayar pada lautan itu. Jadi Allah itu memberikan suatu nikmat yang kita capainya juga harus dengan perbuatan. Mau di dalam laut itu banyak yang bisa kita ambil, mau perhiasannya mutiara, mau ikan, mau segala macam. Tapi kita harus punya toolsnya untuk ke situ. Ayo bikin, kata Allah, kerja, bikin perahu, habis perahu, bikin tuh layarnya. Ntar Allah kasih angin buat berlayar. Nah, habis berlayar, Allah mudahkan orang untuk mancing ikannya, ngambil mutiara dan segala macam. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, kita perbuat itu harus menjadi ciri dari rasa syukur kita sama Allah. Artinya lagi apa? Ya udah dikasih nikmat, perbuatannya jangan melenceng dong, bos, gitu. Lurus aja, jangan melenceng, gitu ya. Jadi di ayat ini, di ayat tadi An-Nahl itu, penciptaan laut diciptakan untuk apa? Untuk bisa diambil manfaatnya, untuk kita bisa mensyukuri nikmatnya dengan apa? Dengan kita mengambil manfaatnya dengan apa? Dengan perbuatan kita. Nah, ya. Terus gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu misalnya ada misalnya di masjid ini ya, diciptakan masjid buat apa? Untuk berkumpul, untuk sholat, untuk beribadah pada Allah, kan gitu. Begitu kita tidak memaknai itu dengan seperti itu tadi, kita lewat aja, ya kan? Ngelihat beberapa masjid cuek aja jalan terus, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak sadar masjid ini didirikan untuk apa. Bahkan disebutkan sebagai rumah Allah, gitu. Penghebat tuh, ya kan? Nah, dengan kita sholat jamaah di masjid, ada hati kita terpaut dengan masjid, nah kita bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Contoh paling sederhana ya Masjid Anas ini. Kalau kita misalnya menanggapi dengan Masjid Anas, ya kadang buat Jumatan aja, bersyukurnya sehari doang, belum seminggu, ya kan? Padahal 5 waktu dalam satu hari. Kalau kita bersyukur tiap hari kita mari, tiap waktu sholat, kan begitu, ya. Nah yang selanjutnya adalah bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan. Ini tiga-tiganya termaktub. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kenikmatan dari kerusakan. Sikap syukur yang lain yaitu selalu menjaga kenikmatan dari kerusakan. Contohnya apa? Kita dikasih nikmat sehat, kita rusak dengan begadang tanpa ada sebab, ya kan? Kalau kata Haji Roma bilang kan, begadang boleh aja kalau ada perlunya, kan gitu. Jadi
Kita dikasih sehat, kita rusak dengan apa? Dengan makan sembarangan, dengan tidur sembarangan, ya kan? Pak Herlan ngerti dah. Kalau misalnya mau ngedrive para pemain sepak bola, lu mesti istirahat cukup, lu mesti ini kan gitu ya. Ya, karena itu tadi. Sebenarnya yang Pak Herlan katakan kepada timnya, jaga nikmat Allah yang telah Allah berikan. Jangan lu rusak dengan apa? Dengan tidur malam, ya kan? Istirahat kagak cukup, nutrisi kagak baik. Mau jadi apa ente kan gitu. Begitu dites lari, terseok-seok dia kan gitu ya. Nah, mensikapinya dengan itu, lu tuh menjaga nikmat yang telah Allah berikan dengan tidak merusaknya. Oke? Seperti Allah berfirman di surat Al-Qasas surat 73 ya, 73 Al-Qasas itu kalau 73 Al-Qasas surat berapa Pak? Oke. Al-Qasas ayat 73 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Diciptakan malam buat istirahat, bos, ya kan? Diciptakan siang buat cari anugerah, buat kerja, cari makan. Jangan Anda balik kan gitu ya. Malam kita bagi jadi dua. Separuh buat istirahat, separuh buat qiyamul lail. Kalau ini kita pakai kerja, itu kapan istirahat, kapan qiyamul lailnya? Kan begitu. Ya kan? Kita dikasih sehat gitu ya. Jor-joran kita pakai warawiri kagak jelas kata pegul lagu. Ya kan? Efeknya apa? Capek. Habis itu sakit. Gitu. Ya. Jadi dengan menjaga apa yang telah Allah anugerahkan pada kita, dengan itulah cara kita bersyukur. Kita jaga kesehatan kita jaga katakanlah misalnya tidur bertetangga gitu ya. Kita jaga tuh silaturahim. Dengan kita jaga silaturahim, pasti Allah akan memberikan manfaat di situ. Minimal hidup kita berkah. Seperti kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang adalah yang berguna buat orang lain. Nah itu, ya kan? Jadi dengan menjaga apa yang telah dianugerahkan oleh Allah itu ada cara kita terbaik untuk bersyukur. Dia anugerahkan badan sehat, jangan dirusak. Dengan apa? Dengan tidak ngikuti normanya. Kalau Rasulullah bilang, habis sholat isya kagak ada lagi kongko-kongko, pulang ke rumah tidur. Kenapa? Karena separuh malam berikutnya aku akan bangun untuk mulai. Itu dituntunan tuh. Rasulullah saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Budi Asari, sedikit dia bilang, dia menceritakan keseharian Nabi dari mulai setelah sholat subuh sampai duha. Itu banyak Pak. Itu ceramahnya aja tuh kira-kira setengah jam cuman. Jadi Rasulullah tuh setelah sholat subuh dia nggak berhenti talim kayak gini ngajarin. Setelah ini pergi dia ke pasar, ya kan, lihat ini yang jualan kagak ada yang curang ya, gitu kan. Terus dia ada usaha, dia kunjungin istrinya, gitu. Itu baru sampai duha atau sampai zuhur deh. Itu udah banyak banget. Menandakan bahwasanya apa? Rasulullah aja itu ngikutin apa yang Allah saranin. Telah aku ciptakan siang dan malam buat istirahat, siang buat cari karunia-Ku, kata Allah begitu. Nah sekarang kita tinggal mau ngikutin yang mana, tuntunan yang mana, ya kan? Oke, dikasih
harta yang cukup, punya mobil, ya kan? Itu mobil udah dibawa kemana, Pak? Udah pernah belum nganterin orang sakit? Udah pernah belum datangin ke masjid pakai tuh mobil? Ya kayak Pak Tatang punya motor, itu motor akrab banget di masjid ya. Kenapa? Itu sebagai rasa syukurnya Pak Tatang kepada Allah dengan anugerah motor. Motornya dikenalin ke masjid. Ya, punya lagi nih motor baru lagi ya, dipakai lagi kemarin. Dikenalin sama ya Allah nih motor baru nih. Ya kan, nikmatmu yang lain nih, kan gitu. Gitu juga punya mobil, ya kan? Kalau ada kita punya satu mobil, udah kepake buat taklim di mana-mana, buat nganterin orang sakit istilahnya gitu, nganterin orang silaturahmi kemana-mana, ya kan? Kebayang nggak yang punya lebih dari satu mobil, katakanlah 3 mobil gitu ya, tapi 3-3-nya itu fungsinya maksimal gitu. Nah, kebayang juga punya 3 mobil, 3-3-nya nggak pernah dipakai ke jalannya Allah. Aduh, kayak apa tuh tanggung jawabnya ntar? Ya gitu ya. Kayak apa tuh tanggung jawabnya gitu? Kamu punya mobil yang ono, udah dipakai kemana? Ya, cuman ke mall sama ke rumah doang gitu. Kalau yang ini, ya cuman nganterin anak sekolah. Kagak pernah dipakai ke taklim? Enggak. Boro-boro ya Allah. Taklim aja cuma setahun sekali misalnya, tabligh akbar doang misalnya gitu. Mau kita kayak begitu? Mendingan kita punya apa yang kita punya kita pakai. Itu harta ya, Pak. Terus punya otak yang cemerlang gitu, pemahaman ilmu yang tinggi. Tapi dia nggak dipakai gitu. Dia ngerti, dia punya ilmu banyak tapi nggak diajarin gitu. Yang bagus kan gini, dapat dikit kita tularin ke yang lain, dapat dikit kita tularin ke yang lain gitu. Kenapa? Kita pengen tahu efeknya. Apa yang kita dapat kita tularin ke orang. Begitu dia ngelakuin, kita dapat amal jariahnya. Kan asik tuh, ya kan? Sama dosa jariah gitu. Kita ngajarin yang nggak bener, pakai lagi, dapat terus kita, kan gitu. Mending amal jariah kan, Pak? Kita punya otak yang encer, ngerti segala hal gitu. Cuman kita nggak pakai itu untuk di jalannya Allah. Kebayang nggak kalau pas lagi di yaumil akhir ditanya ente punya ilmu hukum yang bagus, ente pakai buat apa? Buat ngakalin, Pak, kan gitu. Selesai kita. Anda punya kemampuan untuk membangun bangunan yang tinggi-tinggi, pakai buat apa? Pakai buat bangunan yang konotasinya ke arah sono gitu. Jangan gitu, ya. Oke. Saya ada ambil ingatlah 5 sebelum datang yang 5. Ya. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya kan? Nah, masa mudamu sebelum datang masa tua. Udah pernah kemana aja lagi muda sampai tua? Tali mana aja gitu. Yang kedua, udah berapa banyak tuh hafalan dalam Quran, ya kan? Lagi muda nyampe di kulhu, udah tua masa kulhu lagi, kan gitu. Terus yang kedua adalah masa sehat sebelum datang sakit. Lagi masa sehat nih, jarang kita ngaji. Ya, begitu sakit kita pengen ngaji, itu susah. Kan gitu kan? Terus masa lapang sebelum datang masa sempit. Kan gitu. Pas kita lagi lapang, udah silaturahim kemana aja, Om. Ya kan? Tuh orang-orang yang ke pelosok, saudara-saudara kita itu udah pernah kita kunjungin belum? Ya kan? Apalagi Pak Jul, sehat, kaya. Lagi kaya, sebelum datang miskin. Kita nih lagi punya uang banyak nih, jarang sedekah, gitu kan? Tapi begitu kita lagi pas-pasan, tiba-tiba kita dengar ceramah bahwa soalnya sedekah tuh begini. Aduh, coba kemarin gue
Kayak begitu ya kan, suka gitu deh. Ya. Yang terakhir, hidup sebelum mati. Banyak di Quran juga dijelaskan bahwasanya begitu kita udah ada berapa meter di dalam tanah ini, kita minta dibalikin ke dunia supaya kita bisa sedikit beramal, bil khusus katakan sedikit bersedekah. Kenapa? Ya kenapa kita pakai selama kita masih hidup? Kira-kira seperti itu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ada cerita sedikit. Tahun lalu waktu saya di rumah sakit 15 hari bed rest, ya kan, karena COVID. Itu selang, kateter, ya kan. Udah kagak bisa kemana-mana Pak, ya kan. Ke kamar mandi aja kagak boleh, gitu kan. Mangga. Oh iya, ya kan, nggak boleh, gitu. Sholatnya tidur Pak begini. Ya. Itu saya pengen banget yang namanya sedih Pak, saya sampai nangis. Pengen ke Masjid Anas gitu. Sampai saya minta doa Ustadz Rahmat doain dong cepat sembuh dah. Dan supaya apa? Supaya saya bisa sholat lagi bareng. Begitu hari ke-15 kateter dicabut. Saya udah bisa Pak sholat. Diranjang juga tapi duduk gitu. Terus begitu 2 hari kemudian saya udah boleh keliling, udah boleh ambil wudhu, udah boleh sholat seperti biasa. Pelajaran yang saya ambil adalah satu, ketika saya ruku pertama kali ketika setelah bed rest, itu saya nikmatin banget. Kenapa Pak? Ya itu tadi, karena selama 15 hari saya gak bisa ruku dengan benar, gak bisa sujud dengan benar. Pelajarannya adalah kalau kita sekarang lagi sehat ya, kita bayangin aja deh kayak begitu, rukunya benar, sujudnya benar, bacanya pelan-pelan, lambat-lambat, pahamin, nah itu semuanya jadi enak, insya Allah. Kira-kira itu aja ya. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah yang Pak tadi bicarakan, itu saya sudah rangkum. Garis bawahi, ya. Sudah rangkum rumah saya bahwa itu kegiatan Allah. Cakep. Dan itu merupakan rambu-rambu kepada Allah untuk inilah berbuat baik, ini yang halal, ini yang berbuat bagus, ini yang halal. Nah, tapi kita lihat sekarang ini banyak orang yang melanggar rambu-rambu itu. Sedangkan di sini juga di surat An-Nahl, An-Nahl 116, ya, walaupun dan lainnya yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Iya. Gitu. Jadi nanti seperti yang Pak Arto bilang, belum mengenalnya, bohong-bohong dengan nama Allah begini banyak yang sekarang. Ya, sayang Pak, sayang. Itu dari perbuatannya sayang. Dilanjutkan lagi di ayat 117, ya, yang artinya kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Subhanallah. Itu. Jadi yang kita lihat banyak sekarang kalau orang-orang begitu menghalalkan segala sesuatu, mengharamkan segala sesuatu, sehingga apa yang dia bicarakan itu mengatasnamakan Allah. Dia dapat sedikit dan azab yang sangat. Seperti itu aja Pak Tom. Iya. Nah, global. cakep Pak Tatang ya. Jadi Pak Tatang ini jangan sekali-sekali mengadakan kebohongan terhadap Allah, ya kan? Dengan menyatakan ini halal, ini haram, ini. Kenapa? Karena itu boleh jadi lo senang sedikit, habis itu saya kasih azab, kan gitu ya. Inilah perlunya ilmu Pak. Ilmu bagaimana kita nggak boleh sembarangan, itu yang namanya mentasbihkan halal, haram dan segala macam. Ya. Ada lagi Pak mungkin yang mau ditambahkan? Cukup ya? Ya, alhamdulillah.
kita akhiri kaji kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.